Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, Bu Prita datang lagi. Nah, kali ini Bu Prita itu akan membahas mengenai contoh soal dan pembahasan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Karena sudah beberapa kali Bu Prita mendapat pertanyaan bahwasanya, Bu, kok bingung ya menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung di paragraf? Oke, karena itulah Bu Prita buatkan soalnya, kita bahas bersama-sama. Nah, sebelumnya Bu Prita mengingatkan anak-anak kembali mengenai gagasan pokok. Gagasan pokok itu adalah gagasan yang menjadi dasar atau inti pengembangan suatu paragraf. Ya, setiap paragraf hanya memiliki satu gagasan pokok, satu saja. Kemudian harus diingat bahwasanya gagasan pokok sama artinya dengan gagasan utama, ide pokok, ide utama, pokok, pikiran. Itu maknanya sama, jadi tidak ada perbedaan. Diingat-ingat, gagasan pokok itu adalah dasar atau inti paragraf. Kemudian setiap paragraf hanya memiliki satu gagasan pokok, dan gagasan pokok sama artinya dengan gagasan utama, ide pokok, ide utama, dan pokok pikiran. Kemudian anak-anak, untuk menemukan gagasan pokok, kita cari dulu kalimat utamanya. Nah, kalimat utama ini terletak di awal, di akhir, atau campuran di awal dan di akhir paragraf. Tapi biasanya letak kalimat utama berada di awal paragraf. Jika kalimat utamanya terdapat di akhir paragraf, maka kalian akan menemukan di akhir paragraf itu ada kata jadi, maka, oleh sebab itu, dengan demikian. Jadi kayak kesimpulan. Nah, itu biasanya merupakan kalimat utama yang terletak di akhir paragraf. Ingat-ingat ya, untuk mencari gagasan pokok, cari dulu kalimat utamanya. Kemudian biasanya letaknya berada di awal paragraf. Kalau di akhir paragraf ada ciri-ciri yang tadi. Oke. Nah, cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam suatu teks ini hanya untuk mengingatkan kembali. Baca dulu di awal dan akhir paragraf. Baca seluruh teks dan menyimpulkan apa yang menjadi gagasannya. Kemudian cari kalimat utama dan kalimat pendukung dahulu, baru simpulkan menjadi gagasan pokok dan gagasan pendukung. Sekarang Bu Prita kasih soalnya. Oke, coba perhatikan. Sebelum langsung ke soal, Bu Prita ingin mengajak kalian memahami terlebih dahulu bagian-bagian dari suatu bacaan. Nah, perhatikan, lompat batu di Nias. Ini namanya judul. Kemudian yang Bu Prita kasih tanda ini paragraf 1. Selanjutnya paragraf 2. Yang terakhir paragraf 3. Ini kalau kalian, supaya kalian tidak bingung mana yang disebut paragraf. Lanjut. Nah, anak-anak, ini dia. Lomba batu atau dalam bahasa Indonesia lompat batu adalah salah satu tradisi unik yang dilakukan oleh masyarakat di Pulau Nias. Batu yang dilompati berbentuk seperti monumen yang disusun mencapai ketinggian 2 meter dan ketebalan 40 cm. Ini potongan paragrafnya. Nah, yang jadi pertanyaan adalah mana kalimat utamanya? Ini dia, hombo batu atau dalam bahasa Indonesia, lompat batu adalah salah satu tradisi unik yang dilakukan oleh masyarakat di Pulau Nias. Itu kalimat utamanya. Lalu gagasan utamanya apa? Ini dia. Hombo batu, tradisi unik masyarakat di Pulau Nias. Jadi gagasan utamanya merupakan bentuk ringkas, bentuk padat dari kalimat utama. Loh, kok bukan yang sini, Bu? Ya bukan, karena batu yang dilompati dan seterusnya ini mendukung atau menjadi penjelasan dari kalimat yang pertama, gitu ya. Tuh, selanjutnya
Diketahui terdapat sekitar 200 rumah dan bangunan mengalami kerusakan. Jumlah korban jiwa mencapai 100 orang, belum lagi korban yang mengalami luka-luka. Orang-orang yang kini selamat dari gempa tersebut kini berusaha untuk bertahan hidup dengan kondisi kekurangan air, pakaian layak, dan makanan. Gempa yang berpusat di Banten itu memang menimbulkan banyak kerugian bagi masyarakat yang terkena dampaknya. Waduh, ini mana ya kalimat utamanya? Oke, kalimat utamanya gempa yang berpusat di Banten itu memang menimbulkan banyak kerugian bagi masyarakat yang terkena dampaknya. Ini kata memang di sini ya, kata kuncinya memang. Kenapa kok yang ini? Karena kalimat ini menjadi semacam kesimpulannya ya, atau menjadi inti nyawa dari paragrafnya. Sedangkan kalimat lain itu menjadi penjelasnya bagi kalimat yang ini. Maka kalau kita sudah ketahui bahwa ini kalimat utamanya, maka kita tinggal tuliskan gagasan utamanya, yaitu kita persingkat ya. Gempa di Banten menimbulkan banyak kerugian bagi masyarakat yang terkena dampaknya gitu. Jadi lebih pendek. Bisa dipahami anak-anak ya. Lanjut. Oke. Gagasan pendukung. Jadi anak-anak, gagasan pendukung adalah uraian yang mendukung gagasan pokok dalam paragraf. Ya, harus diingat. Gagasan pendukung biasanya ditemukan secara tersurat, langsung tertulis di dalam teks maupun tersirat, tidak langsung tertulis di kalimat penjelas. Jadi memang kadang ada yang tampak sekali, ada yang hanya kita ambil kesimpulannya. Ingat ya, gagasan pendukung artinya mendukung. Siapa yang didukung? Gagasan pokoknya. Oke, nah ini Bu Prita kasih soalnya. Tentukan gagasan pendukungnya. Ini sama soalnya ya. Tadi bacaan yang tadi kita Bu Prita samakan saja supaya kalian bisa membedakan. Nah, kalimat penjelasnya tadi kan kita ketahui kalimat utamanya yang atas ini. Yang pertama, Hombo Batu atau dalam bahasa Indonesia disebut lompat batu adalah salah satu tradisi unik yang dilakukan oleh masyarakat di Pulau Nias. Nah, kalimat penjelasnya, batu yang dilompati berbentuk seperti monumen yang disusun mencapai ketinggian 2 meter dan ketebalan 40 cm. Nah, gagasan penjelasnya apa? Ini dia, bentuk dan ukuran batu. Bentuknya maksudnya apa? Seperti monumen. Ukuran batunya maksudnya apa? 2 meter ketinggiannya dan ketebalannya 40 cm. Paham ya anak-anak ya? Satu lagi. Oke. Soalnya sama kayak yang tadi. Oke, sama persis dengan yang tadi, yang ada gagasan utamanya. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, kalimat penjelasnya mana? Tadi kan kita sudah ketahui bahwasanya gagasan kalimat utamanya adalah gempa yang berpusat di Banten. Nah, sekarang kalimat penjelasnya 1. Diketahui terdapat sekitar 200 rumah dan bangunan mengalami kerusakan. 2. Jumlah korban jiwa mencapai 100 orang. 3. Belum lagi korban yang mengalami luka-luka. 4. Orang-orang yang kini selamat dari gempa tersebut kini berusaha untuk bertahan hidup dengan kondisi kekurangan air, pakaian layak, dan makanan. Kita sudah ketahui kalimat penjelasnya, ini jelas ya, jadi tidak tersirat tapi tersurat. Nah, gagasan penjelasnya apa? Simpel sekali anak-anak. Bentuk kerusakan, yang ini rumah dan bangunan. Jumlah korban jiwa, ini ya yang kalimat kedua. Dan luka-luka ini sama di kalimat ketiga. Kemudian keadaan orang yang selamat dari gempa yang memprihatinkan itu ditunjukkan di kalimat keempat. Selesai, mudah sekali caranya ya. Oke, jadi kesimpulannya anak-anak, intinya adalah gagasan pokok itu biasanya terletak di kalimat utama yang ada di awal paragraf atau di kalimat pertama dalam paragraf tersebut. Tapi tidak biasanya seringnya di situ, tapi bisa juga berada di akhir. Kalau Bu Prita biasanya mengerjakan membaca paragraf itu, langsung lihat kalimat pertama, langsung lihat kalimat terakhir.
Kalau di kalimat pertama sudah ketemu jawabannya, ya sudah, tidak usah diteruskan lagi. Atau kalian lihat di kalimat terakhir sudah ada jawabannya, ya sudah, tidak perlu dibaca lagi. Beda halnya dengan kalian mencari gagasan pendukung. Jadi karena letaknya di kalimat penjelas, harus dibaca secara keseluruhan gitu ya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.